agar lebih semangat lagi, Masih semangat? Kita panggil peserta lomba pidato selanjutnya dengan nomor undian 007 atas nama Muhammad Tegar Munajat dengan judul Manusia Diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh binti sepuh, wabil khusus pengasuh Yayasan Ponpes Al-Jadul Karim, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Ma'ruf yang kami hormati dan kami takdimi, kepada seluruh dewan juri dan jajaran dewan ustadz dan ustadzah yang sempat hadir pada malam hari ini. Kaum muslimin muslimat, teman-teman rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama, tiada kata yang indah yang patut kita ucapkan selain puja-puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi, yang mana pada malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat dan salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada panuan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni agama Islam. Kaum muslimin muslimat, teman-teman rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertema manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat bahwasanya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, jawab para malaikat dengan sedikit sinis dan menolak. Pada keterangan ini Anda bisa melihat pada Quran surat Al-Baqarah mulai dari ayat 29 sampai ayat 30 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini? Orang yang akan membuat kerusakan, bahkan menumpahkan darah. Padahal senantiasa kami bertasbih, memuji dan menyucikan engkau. Hadirin yang berbahagia, pada awalnya para malaikat pun tidak percaya dengan terciptanya para manusia di muka bumi ini. Karena apa? Karena yang diketahui oleh para malaikat itu, pekerjaan seorang manusia di muka bumi hanya bersenang-senang membuat kerusakan, bahkan menumpahkan darah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyangkal keraguan para malaikat dengan berkata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin yang berbahagia. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam yang diciptakan dari
saripati tanah dan diberikan pelajaran dan ilmu yang ada di hadapan dan di sekelilingnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat dan berkata, "Wahai malaikat, coba kamu sebutkan semua yang ada di sini." Para malaikat pun tidak bisa menyebutkannya. Dan para malaikat pun berkata, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Yang artinya, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam dan berkata, "Wahai Adam, coba kamu sebutkan semua benda-benda yang ada di sini." Akhirnya Nabi Adam pun menyebutkannya kesemuanya dengan jelas dan benar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada para malaikat, untuk bersujud kepada Nabi Adam. Akhirnya para malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam, kecuali satu yang tidak pernah dan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, yaitu iblis. Hadirin yang berbahagia, yang dimaksud sujud di sini adalah bukanlah sujud ibadah, tapi sujud karena Nabi Adam berilmu. Dan utama selain sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya haram. Dan dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, keutamaan orang yang berilmu maka lebih baik daripada orang yang banyak ibadah. Hadis riwayat Bazar. Hadirin yang berbahagia, kalau kita sudah melihat dan mendengar kutipan cerita di atas, dibandingkan ibadahnya Nabi Adam dengan ibadahnya para malaikat dan iblis, itu sangatlah jauh sekali. Sedangkan Nabi Adam baru saja diciptakan, dan sedangkan para malaikat dan iblis sudah beribu-ribu tahun beribadah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam? Kalau kita sebagai umat manusia keturunan Nabi Adam, kalau kita berilmu maka lebih mulia daripada para malaikat. Maka sebaliknya, kalau kita tidak berilmu maka lebih hina daripada binatang. Nyuwun sewu dumateng bapak-bapak judin sekalian, kula badhe tanggep napa mawon pekerjaane binatang niku dalam sehari-hari. Betul sekali. Pekerjaan binatang yaitu yang pertama nyekek, yang kedua ngelek, yang ketiga yang pertama ngelek, yang kedua melek, yang ketiga nyekek, yang keempat mata. Hadirin yang berbahagia, kalau kita sudah tahu bahwasanya kita adalah calon pemimpin atau calon khalifah di muka bumi ini, maka marilah kita bersama-sama membekali masa depan kita dengan ilmu. Walaupun yang dinamakan khalifah itu relatif. Contohnya ada santri besok akan menjadi khalifah tingkat internasional, dan ada juga santri yang akan menjadi khalifah tingkat nasional, dan ada juga santri besok yang akan menjadi khalifah tingkat wilayah, kabupaten, kecamatan, RW, RT, sampai santri yang akan menjadi khalifah tingkat rumah tangga. Allahumma amin. Itu semua butuh dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Hadirin yang berbahagia, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam dengan berkata, "Wahai Adam, menempatlah kamu di sini, di surga ini. Makanlah makanan yang ada di sini,
nikmatilah semua yang ada di sini. Kecuali satu yang tidak boleh dan tidak bisa kamu nikmati, yaitu pohon budi. Setelah Nabi Adam tinggal di surga, fasilitas pun ada. Namun Nabi Adam masih merasa gelisah dan sendirian. Akhirnya Allah Maha Tahu. Allah menciptakan Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ingin memiliki dan ingin memegang Hawa, Allah berkata, "Wahai Adam, kamu tidak bisa memiliki dan memegang Hawa sebelum engkau membayar tahannya." Kemudian Nabi Adam pun bertanya kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, apakah itu maharnya?" Maharnya ialah antu sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bacalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah dari pidato saya. Bisa saya simpulkan bahwasanya kita adalah calon pemimpin atau calon khalifah di muka bumi ini. Marilah kita bersama-sama membekali masa depan kita dengan ilmu. Kalau kita berilmu, maka kita dipandang lebih mulia daripada para malaikat. Dan kalau kita tidak berilmu, maka kita dipandang lebih hina daripada binatang. Demikianlah uraian pidato saya yang bisa saya sampaikan dari awal hingga akhir. Bila saya ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Itulah tadi penampilan dari saudara kita Muhammad Tegar Mengajar. Baiklah, di ujung acara peserta lomba pidato paling akhir Betul Mas. atas nama Dava Ferdion dengan judul Manusia Diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di Fardion, muka ayo. bumi. Semangat. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul karamin wal muhtaramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh, wakil khusus Pondok Pesantren Al-Jihadul Karim Riau, Romo Kiai Haji Amal Ma'ruf, yang kami muliakan, yang kami hormati, Dewan Juri Ustadz Ustadzah Pondok Pesantren Al-Jihadul Karim, kaum muslimin wal muslimat, teman-temanku yang kami muliakan. Pada pertemuan pertama-tama dan yang utama, kita kata yang indah dan patut kita ucapkan selain kita masih bisa bertemu, bermacam dan berlomba dalam kebaikan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pada pertemuan kali ini diiringi rahmat dan hidayah Allah. Semoga apa yang kita cinta, minta dan kita cita-citakan didengar dan dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam Allah semoga tetap kekal abadi, kemampuan
kita bisa mencontoh sahabat beliau sehingga kita menjadi orang-orang atau anak-anak yang soleh-solehah, anak yang berakhlak mulia, bahagia dunia wal akhirat. Kaum muslimin wal muslimat, teman-temanku rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertema manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Ketika Allah berkata kepada malaikat bahwasanya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, jawab para malaikat sedikit sinis dan menolak. Keterangan ini ada bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat bahwasanya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa kau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Di bumi itu orang-orang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih, memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Awalnya para malaikat ini ragu dengan terciptanya manusia. Karena apa? Karena yang diketahui oleh malaikat itu hanyalah merusak dan menumpahkan darah. Tapi Allah menyangkal dengan keraguan para malaikat dengan berkata, "Qala ini a'lamu ma la ta'lamu." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian lalu Allah menciptakan Nabi Adam dari saripati tanah dan memberi ilmu dan memberi pelajaran yang ada di hadapan dan sekelilingnya. Lalu Allah memanggil malaikat. Lalu Allah berkata kepada malaikat, "Coba kamu sebutkan yang ada di sini." Malaikat tidak bisa menjawabnya. Malaikat berkata, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, sebutkan dan beritahu benda-benda yang ada di sini." Lalu Nabi Adam menyampaikan semuanya dengan jelas dan benar. Kemudian Allah menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Yang hadirin teman-temanku yang kami muliakan, yang dimaksud sujud di sini bukanlah sujud ibadah, tapi sujud karena Nabi Adam berilmu. Karena sujud selain Allah itu hukumnya haram, dan dalam hadis diterangkan keutamaan orang berilmu itu lebih baik daripada orang yang banyak ibadah. Hadis riwayat besar. Kalau melihat dan mendengar kita di atas, kalau dibandingkan ibadahnya para malaikat dan iblis dengan Nabi Adam, jauh sekali. Nabi Adam baru saja diciptakan, sedangkan malaikat dan iblis sudah beribu-ribu tahun beribadah. Mengapa Allah menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam berilmu. Makanya kalau kita sebagai khalifah di muka bumi keturunan, maka kalau kita sebagai manusia keturunan Nabi Adam, kalau kita berilmu lebih mulia daripada malaikat. Namun sebaliknya, kalau kita tidak berilmu lebih hina daripada binatang. Kalau kita sudah tahu bahwasanya kita adalah khalifah di muka bumi yang mengatur bumi ini, maka bekalilah masa depanmu dengan ilmu. Walaupun yang namanya khalifah itu relatif, atau ada orang menjadi khalifah tingkat internasional, ada orang yang menjadi khalifah tingkat nasional, ada orang yang menjadi khalifah tingkat wilayah,
wilayah, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RT sampai menjadi khalifah tingkat rumah tangga itu semuanya butuh ilmu. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, mendapatlah di sini di surga dan makanlah makanan yang ada di sini. Yang ada di sini boleh kamu nikmati, kecuali satu, ini buah bodi." Setelah Nabi Adam di surga, fasilitas semua ada. Tapi Nabi Adam masih merasa gelisah. Allah Maha Tahu. Akhirnya Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang kiri rusuk Nabi Adam. Ketika Nabi Adam mau memegang Hawa, Allah berkata, "Wahai Adam, janganlah kamu memiliki dan memegang Hawa, kecuali kamu sudah membayar mahar." Nabi Muhammad, Nabi Adam berkata kepada Allah, Wahai Tuhanku, apakah maharnya? Maharnya yaitu Al-Sholli ala Muhammad. Bacalah salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pidato dari saya dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sampai sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah penampilan dari semua peserta lomba pidato tingkat remaja dari awal hingga akhir. Semua punya nilai sendiri-sendiri. Semua berharap untuk menang sendiri-sendiri. Semua berharap untuk bisa juara sendiri-sendiri. Tapi semuanya juga ada penilaiannya sendiri-sendiri. Maka dari itu, untuk menunggu hasil dari semua dewan juri, mungkin ada masukan sedikit dari beliau